Berjuang di jalan Allah itu bisa dengan apa saja. Maka kata Rasulullah, yang boleh iri itu kepada dua hal. Iri kepada orang yang ahli Al-Quran, iri kepada orang yang cinta Quran, yang senantiasa membacanya siang dan malam, kemudian mengamalkan hidupnya dengan cara-cara Al-Quran. Yang kedua, boleh kamu iri kepada orang kaya, kekayaannya yang didapat dari perkara yang halal, kemudian dibelanjakan kepada perkara yang halal pula. Boleh kalian iri terhadap itu. Jangan pernah sholat di saat sempat. Lah sampean panggil istri panggil apa? Panggil sayang. Lemak manis kau jawab ya. Panggil sayang kata dia. Mas Edi? Kasih, Pak. Kasih. Berat urusan dan ini. Pak Kepala BRI, panggil istri panggil apa? Mom. Istri saya 25 tahun nggak pernah minta uang belanja, nggak pernah. Uang ini nggak pernah, Mas Edi. Kok bisa? Karena ATM-nya sama dia semua. Suami capek dari ladang habis dodos, badan masih bau peluh, gajian belum, nengok bini. Waktu berangkat tadi pagi alisnya masih 2, balik ke rumah alis jadi 1. Teruk tuh. Assalamualaikum. Salam. Mi. Ada makanan nggak? Ambil tengoklah seorang. Macam tamu aja kata dia kan. Kenapa bapak-bapak di Pontianak ba'da subuh nggak pulang ke rumah? Lebih banyak ngander di warung kopi. Betul? Awak ya tak balik-balik nampan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Saya lihat ibu-ibu cerah sekali pagi ini. Saya doakan ibu-ibu BKMT berangkat masuk surga duluan. Ada yang salah, Pak? Kan saya ngedoain ibu-ibu berangkat masuk surga duluan. Kenapa langsung amin? Ya udah, karena jawaban ibu sudah meyakinkan, pilihannya cuma 2. Mending ibu mati duluan apa suami? Mending suami yang mati duluan apa ibu? Tak mau kan? Ya udah, kita doakan bapak-bapaknya mati duluan saja. Masya Allah, terbayar lunas perjalanan saya pagi hari ini. Saya baru pulang tadi malam dari Sungai Duri, nyampe di rumah jam 2. Dan saya belum sempat istirahat karena saya sudah ngerasa deg-degan. Pengen ketemu sama bos rumah makan Bintangor. Karena beliau sudah janji pulangnya nanti dibungkusin. Tapi bukan nasinya, Pak. Masih ada sisa kampanye kemarin, Bang. Saya tidak terbiasa terima duit. Nanti saya titip nomor rekening saja. Saya ini bukan suami mata duitan. Saya cuma dipaksa sama istri. Ini saya biar terbayar lunas sama ibu-ibu. Manusia itu cuma bisa merencanakan, tapi pada akhirnya Allah yang menentukan. Nabi Allah Daud pernah berkata, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya niat, Anda juga punya niat dan keinginan, tapi niat dan keinginan kita tergantung kepada keinginan Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu, Allah cukup menyatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka bersyukurlah kepada Allah. Walaupun tadi saya agak deg-degan di perjalanan, luar biasa. Niatnya kami datang agak awal,
tapi itulah ketetapan Allah yang tidak mungkin saya hindari. Lebih kaget lagi, ternyata saya disambut luar biasa oleh anggota dewan kita. Lebih kaget lagi, ternyata ibu-ibu waktu menyebutkan nama saya nakutkan semuanya. Kepada yang terhormat Kiai Ustadz Jin Muhsin. Tuh kan, lu pikir gue anak keturunan genderuwo apa? Ini nyak babe gue nih. Mak bapak saya itu ngasih nama saya ini susah. Sama ibu ketua BKMT, pada Ustadz Jin Muhsin. Astagfirullah. Saya nak ngambil tak dapat amplop. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para guru ngaji, terkhusus kepada anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari fraksi Partai Amanat Nasional, Bang Haji Edi Rahman. Semoga Allah memanjangkan usia Anda dan semakin berkhidmat kepada umat. Sebelum saya berpanjang lebar, Bang Edi, mumpung kita ketemu, saya cuma mengingatkan nasihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah pengganti sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau 10 tahun menjadi khalifah. Khalifah itu sekelas presiden. Saking sederhananya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, selama menjadi khalifah selama 10 tahun, beliau hanya punya baju 2 lembar. Pertanyaannya, Bang Edi punya berapa lembar? 2 lemari? Apa kata Umar? Sayyidul umam khadimuhum. Ini biar noton niat, biar niatnya ditata. Sayyidul umam khadimuhum, menjadi pemimpin umat itu harus siap melayani umat. Jadi bukan minta dilayani. Sebagai seorang saudara, anggap saja saya sebagai adik saudara, walaupun jenggot kita sama-sama putih. Umur saya masih sangat muda, Bu. Tahun ini saya baru 26 tahun. Dan itu sisanya, Bu. Ada hal yang membahagiakan di antara kita. Ternyata Allah mengumpulkan kita di antara orang-orang solih. Ada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tayan Hulu yang membuat saya deg-degan. Dari tadi minta foto melulu. Ini jangan-jangan mau buat apa sih, Pak? Selfie. Saya merasa bukan bangga, bahagia. Disambut tadi oleh yang mewakili panitia. Ini kalau dilihat dari songko, ini orang Buge nampaknya nih. Asli Buge. NTT. Ini macam peci daeng ini. Ada daeng. Agak kareba daeng. Oh, bye-bye na. Purane mandre daeng. Dek Pak. Oh, macam mana orang Bugis tak bisa ngomong Bugis nih? Para pengurus majelis yang ada di majelis yang berbahagia ini, ibu-ibu BKMT, kemudian pengurus MWCNU ataupun pengurus ranting, karena juga saya pengurus Nahdlatul Ulama, saya sebagai anggota syuriah PBNU Provinsi Kalimantan Barat. Hadirnya saya pagi hari ini insya Allah menjadi wasilah semakin merekatkan hubungan di antara kita. Selama ini tanpa ibu sadari, ibu selalu mendoakan saya. Terima kasih doanya. Saya kalau ngelihat ibu-ibu, saya selalu ingat kepada nasihat ibu saya almarhum.
Sebelum beliau wafat sekira 7 tahun yang lalu, beliau pernah mengatakan, jangan pernah menganggap perjuangan seorang ibu itu perjuangan yang mudah. Yakinlah bahwa ketika engkau berada di satu titik, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau mampu dan sanggup. Termasuklah Bang Edi Rahman. Saya percaya Anda memiliki kemampuan, Anda punya ilmu dan pengalaman. Tapi ketika Anda sampai di titik ini, ada doa seorang ibu yang hebat dan luar biasa. Mari kita fatihahkan untuk ibu kita masing-masing. Sebut nama ibu. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nakhussu ila ummahatina. Sebutkan nama ibu kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, pasti pengen masuk surga semua. Pengen masuk surga? Mau yang bayar apa yang gratis? Pak Dewan, masih ada tiket ke satu tuh buat ketua BKMT itu. Beliau nak masuk surga berangkat besok. Pak, Bapak, masih cinta sama istri, Pak? Serius? Serius, Pak? Masih cinta sama istri? Tinggal berapa persen? Berapa? 50. Tinggal berapa, Pak? 50. Sisanya kemana, Pak? Bu, masih cinta sama suami? Tinggal berapa persen? Ini masjid, jangan nak bual. Yuk, cinta sama Nabi apa suami? Nggak bisa. Ternyata orang sosok lebih pintar dari saya. Lebih milih cinta Nabi apa suami? Nabi apa suami? Suami apa Nabi? Nggak bisa. Pak, lebih cinta istri apa Nabi? Istri apa cinta Nabi? Dasar suami pengecut. Allah mempertemukan pagi ini, Pak. Ngoten. Monggo kula kali panjenengan sedanten niku. Weh, kata yang Jawi niki lho, Pak. Jawi ini pundi, Pak? Oh, Solo. Luar biasa, Pak. Saya cinta Solo, Pak. Karena saya suka makan tengkleng. Tapi nggak suka sama Bapak. Cukup sama tengklengnya saja. Wah, luar biasa. Ternyata teng mriki Jawa ini kathah nggih. Masya Allah. Pun tak ganti bahasa Jawa Barat. Iya, ya orang Sunda tuh. Ayah orang Sunda. Oh, iya, hiji ya mah. Iya mah orang Tasik ya mah. Pak KUA, saya pengen tanya. Tugas KUA eta teh apa menikahkan atau nikah? Sok atulah. Iya. Mencatat, menghadiri, mengeluarkan buku nikah itu aja. Yalah, gayamu itu loh. Asik betul jawabnya. Ibu yang di belakang, Bu. Ibu, mudah-mudahan kita semuanya diterima sebagai hamba Allah yang solih dan solihah. Jangan lupa doakan saya dengan istri saya. Ini istri saya orang Cianjur asli, Bu. Oh, makanya paling cantik di sini.
Nggak bakal bu, nggak bakal saya tinggalin kalau nggak ketahuan. Bakal. Jangan ngomong sama istri saya. Sampai hari ini Allah mengizinkan saya sebagai seorang suami, walaupun saya sadar lebih banyak kekurangan yang saya miliki dibandingkan dengan kelebihan sebagai seorang suami. Dan kita juga harus sadar bahwa istri juga bukan manusia sempurna yang Allah kirimkan untuk suami. Kalau bicara soal sempurna di dunia ini, nggak ada yang sempurna Pak, kecuali Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggota DPRD juga mboten sempurna. Maka kata sahabat Umar, idza tammal amru badana qisuhu. Kalau sebuah perkara itu sudah sempurna, maka yang kelihatan adalah kekurangannya. Maka Bapak anggota DPRD, ketika nanti rakyat Anda menilai kekurangan Anda, jangan bersedih. Yang dilihat bukan kerja Anda, tapi kelemahan Anda, jangan susah. Sebab manusia itu pada layaknya yang dilihat hanya kurangnya, bukan kelebihannya. Maka ketika menjadi apapun dan siapapun, termasuk Bapak DMI, nggak usah sedih. Orang beriman itu ya mesti siap Pak. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu itu jauh-jauh datang ke sini, hadir di masjid yang mulia ini semata-mata bukan karena pengen ketemu saya, karena rindu sama ibu yang lain. Bapak juga rindu sama yang lain, termasuk Abang Haji yang paling ujung. Ini paling makmur kelihatannya ini. Juragan sawit sepertinya ini Pak. Hah? Juragan sawit? Ya? Waduh, mohon maaf Pak, masih ada sisa yang kemarin Pak. Ternyata orang BRI Pak. Bu, Ibu, kalau Ibu ketemu dengan saudaranya yang lain zaman kita kecil, oke, zaman kita SD paling dipanggil, yuk main yuk, zaman SD. Sekali udah selesai SD yang ditanya, nanti nyambung kemana SMP-nya? Udah SMA nanya, nanti SMA kemana? Habis kuliah ditanya, sekarang kerja di mana? Udah dewasa sedikit ditanya, anaknya berapa? Lah sekarang ditanya, cucunya berapa? 5 tahun berikutnya bukan nanya cucu, obat asam urat apa ya? Siklus manusia kan seperti itu. Coba kalau di atas pentas ini yang paling sepuh sinten nggih? Nah, Mbah nggih, pengurus NU panjenenganipun nggih. Ini usianya sudah berapa, Mbah? 70. Subhanallah, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur sepanjang-panjangnya. Tapi Rasulullah wafat umur berapa, Mbah? 63. Mbah sekarang lebih 7 tahun. Tapi yang namanya bonus nggak banyak, Pak. Nama panjenengan sinten? Sumardi. Sumardi. Ngapunten nggih. Kan kita nggak tahu, Pak. Tiba-tiba besok pagi subuh wonten pengumuman teng mriki, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Sumardi kerso, Pak. Bisa, Pak? Ya kalau nggak mau ya geser. Lah ini bukan persoalan berapa umur kita hari ini, Pak. Tapi persoalan ketetapan Allah yang nggak bisa kita hindarkan. Sebelum Pak Dewan ini lahir, bahkan sebelum neneknya juga lahir, sebelum buyutnya juga lahir, takdirnya sudah Allah tetapkan. Kapan takdir kita masing-masing ini ditetapkan oleh Allah? Silakan buka dalam Sahih Muslim. Ada sebuah hadis hasan, derajat hasan, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi alfi khamsina sanah
Takdirmu manusia sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit bumi belum diciptakan, tapi takdirnya Pak Dewan sudah Allah tulis dan tetapkan. Wasilahnya dipilih sama ibu-ibu. Bu, halo. Kemarin milih beliau? Yang nggak milih angkat tangan. Mboten wani nggih. Mboten wantun itu. Bang Haji. Modalnya berapa, Bang? Baju, Pak. Hah? Baju majelis. Manis betul. Tapi memang betul kalau untuk ibu-ibu nih, jangan pernah janjikan surga untuk ibu-ibu. Karena mereka pasti tidak datang, Pak. Tapi kalau dijanjikan seragam, datang, Pak. Kapan lagi mau ngerjain ibu-ibu sosok saya nih. Jarang-jarang saya diundang, Pak. Saya biasa sama istri kan ke Malaysia pengajian atau keliling bagian timur sampai ke Kopasulu. Dilalah biasanya kalau sampai sosok, saya itu suka makan di warung beliau. Tapi anehnya kalau waktu kita masuk beliau ngilang. Saya itu bingung dulu, Pak. Kan udah janji. Pak Yayi monggo pinarak. Longgo teng warung Bintangor. Semangat saya sama istri. Pas bagian mau bayar celingak-celingok, nggak ada orangnya. Dewan macam apa ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya kalau ngelihat bapak-bapak ini, ya Allah Pak, pengen ngebeliin obat encok, Pak. Kita hari ini, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Manusia, takdirmu bukan Allah tetapkan ketika engkau lahir. Takdirmu ditetapkan bukan ketika engkau ada dalam rahim ibumu. Takdirmu sudah Allah tetapkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Jaraknya 50.000 tahun sebelum itu. Maha luar biasa Allah, maha hebat Allah. Termasuklah pertemuan kita siang ini. Wasilahnya melalui Ibu BKMT dan bapak-bapak pengurus masjid yang ada di tempat ini. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu. Saya nggak pernah ketemu dengan Pak Dewan, Allah takdirkan ketemu hari ini. Kemudian dalam pertemuan salaman, apa kata Rasulullah? Allah pasti mengampuni dosa kalian sebelum kalian berpisah dari majelis itu. Maka kalau Pak DMI kasih pengumuman para jamaah, insya Allah nanti tanggal sekian bulan sekian DMI mengadakan acara silaturahim dengan pengurus masjid seluruhnya yang ada di Kecamatan Tayan ini. Monggo kita bersama-sama. Silaturahim itu penting. Sebab kata Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampun ngendikan, Pak. Beliau sampun dawuh, man arada ayyufsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu min atharihi falyasil rahimahu. Hei umatku, kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang berharap rezekinya itu diluaskan Allah, rezeki ini, rezeki dulu nih. Rezeki itu bukan cuma makanan, Pak, tapi sehat itu rezeki. Istri saya ini hidupnya sehat. Istri saya ini apa namanya ini? IF ya. Istri saya ikut program IF. Oh, bingung nyebutnya saya ini. Kurang lebih 3 tahun sehat hidupnya dan tambah cantik, Bu. Umi, kalau mau marah jangan di sini, di rumah aja. Berhubung kita rezekinya ada, tambah lagi melalui pertemuan. Kan nggak tahu kita ini. Nanti yang mau adakan acara di mana? Di Meliau, ibu-ibu.
Gara-gara ketemu silaturahim siang ini, ada yang jamin, ada yang traktir. Angkutan beres. Dari siapa? Bintangor. Sedekah jangan nanggung. Kok agak pucet ya? Jadi ngapunten kalau nggih Bang nggih. Ngapunten. Gini, saya kasih matematika paling sederhana. Kalau punya uang 10.000 bagi 2 sama Pak Dewan jadi berapa? 5.000. Masih mau berbagi? Karena 5.000. Kalau 100.000 bagi 2? Masih mau? Kalau 10 juta bagi 2? Masih mau berbagi? Makanya kalau mau berbagi, ini masjid tinggal dibangun. Apa kata Nabi khusus untuk beliau? Oh, kalau beliau tersinggung saya ini. Nggak apa-apa jenengan tersinggung, sing penting tersinggung kepada kebaikan tak? Sebab kata Nabi ada 2 perkara, ada perkara hasud atau hasad, iri itu tidak boleh dalam Islam, dilarang kata Nabi. Tapi ada 2 perkara yang boleh iri di dalam Islam. Pertama, iri kepada orang yang senang baca Quran dan kemudian mengamalkan Qurannya, itu iri yang pertama. Yang kedua, iri kepada orang kaya seperti Haji Edi. Kenapa iri? Karena Haji Edi kalau punya rezeki nggak pernah dinikmati sendiri. Kalau ketemu sama ibu-ibu, ibu dari mana? Dari sana Pak Edi. Mampir, makan. Nah inilah saya tak suka yang bagian bayar nih. Mas Edi, gak mungkin sampean miskin gara-gara sedekah. Sini, Kepala Bank BRI, kalau panjenengan ini siap bantu dengan dana CSR, kan ada CSR tuh, ada kan, bantu masjid, bukan cuma rezeki Anda yang nambah, tapi hidup Anda akan tambah berkah dan tambah baik, sebab sudah menjalankan amanah dari Allah. Kapan lagi marah-marah sama direktur Bank BRI Pak? Jarang-jarang saya diundang. Gak mungkin Mas Edi Rahman menjadi bangkrut gara-gara sedekah. Main betul semua di belakang. Ngarep betul ini Mas Edi. Kaifa akhafu anil fakri wa ana abdul ghani. Masukkan dalam hati kalimat itu. Bagaimana mungkin aku takut miskin sementara aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya? Jangan takut miskin. Yang kaya silakan bersyukur, yang masih miskin perbanyaklah sabar. Ketika engkau kaya dan bersyukur dengan kekayaanmu, maka niscaya engkau akan membelanjakan di jalan Allah. Suatu masa ada beberapa sahabat Nabi yang dikenal sebagai miliuner bahkan triliuner. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kekayaannya di atas 10 triliun. Jangan dikirain sahabat Nabi itu miskin Pak. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu yang paling kaya di Madinah. Hartanya itu sudah selesai dibagi, masih sisa 10 triliun. Punya Mas Edi sisa berapa Mas? Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf itu mendermakan hartanya, sahabat Utsman cemburu. Ya Allah, sahabat Abdurrahman bin Auf sudah membelanjakan hartanya untuk sahabat-sahabat dan kaum muslimin yang mau berperang. Apa kata sahabat Abdurrahman? Wahai sahabat, ini kira-kira seperti kepala Bank BRI lah, kira-kira begitu Pak. Jadi ditanya, berapa biaya perang yang dibutuhkan? Dijawab oleh panglima perangnya, sekian. Sahabat Abdurrahman, baik, mohon maaf, saya tidak bisa ikut berperang, tapi saya titip rezeki untuk dana perang.
Sayyiduna Abdurrahman bin Auf menitipkan uang untuk sedekah perjuangan itu sebesar 40.000 dinar emas. 1 dinar emas itu sama dengan 2 juta hari ini, Pak. Ini yang pintar ngitung-ngitung kan kepala Bank BRI. 40.000 dinar kali 2 juta berapa? Berapa, Pak? 80 miliar yang dititip dana perjuangan. Kepala Bank BRI nggak perlu 80 miliar, Pak. Cukup 1%-nya saja. Kan 8 miliar tuh. Nggak ada, Pak Kiai. Ada. Dari mana Pak Kiai tahu? Oh, kelihatan Anda sehat. Gini loh, berjuang di jalan Allah itu bisa dengan apa saja. Ibu kalau nggak bisa berjuang di jalan Allah dengan harta benda, tenaga bisa. Maka ibu-ibu datang ke pengajian itu jangan dikirain bukan perjuangan. Dengan niat dan tujuan datang ke setiap majelis ilmu, ilmunya didapat kemudian diamalkan dalam hidup. Maka kata Rasulullah, yang boleh iri itu kepada 2 hal. Iri kepada orang yang ahli Al-Quran, iri kepada orang yang cinta Quran, yang senantiasa membacanya siang dan malam, kemudian mengamalkan hidupnya dengan cara-cara Al-Quran. Yang kedua, boleh kamu iri kepada orang kaya, kekayaannya yang didapat dari perkara yang halal, kemudian dibelanjakan kepada perkara yang halal pula. Boleh kalian iri terhadap itu. Kenapa begitu? Cerminan dari orang yang lepas melaksanakan sholat. Sholat kita tidak lama, Pak. Jangan pernah sholat di saat sempat, tapi selalulah menyempatkan sholat. Jangan sholat waktu sempat, Pak. Nanti waktu pas nggak sempat, mboten sholat. Tapi mari kita menyempatkan waktu untuk sholat. Dan sholat itu waktunya nggak lama. Subuh-subuh kita dipanggil oleh Allah. Itu sederhana panggilan Allah, Pak, tapi bisa merubah semuanya. Orang terkaya di dunia konon hari ini namanya Elon Musk. Orang Amerika kekayaannya 7 kuadriliun, sama dengan 7.000 triliun. Tapi dia ternyata miskin. 7.000 triliun itu sedikit. Kok sedikit, Ustadz? Dibandingkan dengan ibu BKMT yang sholat subuh. Yuk, Bu, kalau disosok sholat subuh jam berapa? Jam 6:30, Pak. Apa nggak kepagian, Pak? Sekalian gabung mawon sama sholat duhur, toh, Pak? Apa kata Nabi? Raka'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salatmu waktu subuh yang 2 rakaat itu lebih besar, lebih baik, lebih dahsyat dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Nah, ini kadang-kadang dibangunin sama istri. Saya juga biasa kalau udah kemalaman pulang jam 1, kadang-kadang itu subuhnya agak sedikit molor, udah selesai iqomah baru bangun. Karena saya dengan istri ini sampai hari ini masih punya panggilan, Pak. Panggilan khusus untuk kami berdua. Jadi kalau saya bangunkan istri dari 25 tahun yang lalu sampai hari ini tidak berubah, Pak. Saya bangunkan istri, saya bisikkan di telinganya, bangun cantik. Kok ibu yang nggak enak? Kan istri saya. Istri saya noleh. Apa ganteng? Yuk, saya pengen tahu nih. Ibu-ibu disosok sama suami panggil apa? Panggil apa sama suami? Pak Ya Allah, Bu Bu lah sampean panggil istri panggil apa? Sayang. Lemak manis kau jawab ya, panggil sayang kata dia. Mas Edi? Kasih, Pak. Kasih. Berat urusan dan ini.
Pak Kepala BRI, panggil istri, panggil apa? Mom. Mom. Udahlah, tahu saya ceramah lagi dah Pak. Uang sini udah baik betul semua dah. Apa lagi nak saya ceramah nih? Dah, saya sikat sehat pakai bahasa Melayu aja nih. Kamu nampak banyak betul orang Melayu nih sini. Oh mak, maklum. Mau cu, mak ngah. Palong. Oi. Kau pikir aku kurang darah apa nih? Bu, mulai besok. Biar rumah tangga harmonis ya. Suami kalau datang dari tempat kerja, suami biasakan mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau nggak ada orang di rumah, ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi bissalihin. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri menyambut, waalaikumsalam warahmatullah. Selepas suami masuk ke rumah, pertanyaan ibu apa sama suami? Itu istrimu. Kalau istri saya ini Pak, sampai hari ini nggak pernah minta duit Bu. Tanya sama dia. Istri saya ini namanya Mia Sumiati Ja'far. Istri saya 25 tahun nggak pernah minta uang belanja, nggak pernah. Uang ini nggak pernah Mas Edi. Kok bisa? Karena ATM-nya sama dia semua. Oh, bukan ada urusan dan ini. Mi, jangan ribut nanti di rumah lah. Tapi ini toh Bu. Jadi kalau suami datang ke rumah, pertanyaannya kalau sudah menjelang maghrib, Mas, sudah sholat asar belum? Oh, dereng. Oh, monggo. Sebentar lagi mau maghrib toh Mas. Kan enak. Suami capek dari ladang habis dodos, badan masih bau peluh, gajian belum, nengok bini, waktu berangkat tadi pagi alisnya masih 2, balik ke rumah alis jadi 1, teruk tuh. Assalamualaikum. Salam Mi. Ada makanan nggak? Ambil tengoklah seorang macam tamu aja kata dia kan. Coba pagi-pagi Pak, kalau di Sosok mungkin masih agak jarang warung kopi, kalau di pasar sudah banyak. Kenapa bapak-bapak di Pontianak ba'da subuh nggak pulang ke rumah, lebih banyak ngander di warung kopi? Betul? Awak ya tak balik-balik nampak. Kalaulah istri di rumah habis sholat subuh, sempatkan waktu dulu untuk baca Al-Quran walaupun sebentar. Nasihat Nabi untuk kita selepas sholat, zayyinu manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. Hei ibu-ibu BKMT, habis sholat, zayyinu manazilakum, hiasi rumah tangga kalian dengan 2 perkara, dirikan salat dan yang kedua baca Al-Quran. Mau rumahmu semegah istana, kalau dalamnya nggak ada salat dan tidak ada bacaan Quran, kata Nabi, sama seperti kuburan tua. Syaitan dan penyakit sihir gampang masuk dan mudah masuk kalau di dalamnya tidak ada sujud dan tidak ada bacaan Quranmu. Lihatlah orang-orang tua kita yang salih, jam 3 subuh dia bangun, mak bapak kita, arwah nyang kita, atuk kita, nenek kita, nekwan kita, lepas subuh ndak tidur lagi, tapi menyempatkan zikir, walaupun rumahnya sederhana, terbuat dari papan, atapnya dari atap daun sagu. Kenapa hatinya bahagia? Karena hatinya terpaut kepada Gusti Allah. Hidup tidak menjadi masalah, persoalan hidup tidak pernah datang, walaupun datang tapi segera kembalikan kepada Allah. Maka hidupnya tua-tua kita zaman dulu, wajahnya ceria, setiap bertemu dengan yang lain selalu merasa rindu. Baru 3 hari yang lalu bertemu dengan nekwan yang satu,
Nek wan sebelah tanya, kemana ini? Sudah lama nggak ketemu. Padahal 3 hari yang lalu. Coba tengok Pak Edi. Kita assalamualaikum Pak Dewan. Ini age orang dia. Kalau rumah tanggamu itu kata Nabi dihiasi dengan sholat dan bacaan Qur'anmu, semua persoalan hidupmu selesai. Sebelum Kepala BRI berangkat ke kantor, salat sunnah 2 rakaat, laporan sama Allah yang menciptakan kita dan menjamin rezeki kita. Nyampe di kantor pekerjaan aman, terhindar dari fitnah harta. Gak apa-apa Bapak Kepala BRI, walaupun sedikit yang penting halal. Kok Kepala BRI terus? Kan beliau yang urusannya duit, Pak. Bantu saudaramu kalau memang bisa. Yang penting menggunakan cara yang baik. Ini khusus Pak Kepala BRI ini. Pesan Nabi. Boleh direkam, takut lupa Pak. Innallaha fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Itu pesan Rasul. Sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu masih mau menolong saudaranya yang lain. Jadi Pak Dewan, kalaulah memang ada hal yang bisa dibantu kepada umat, Mas Edi Rahman, ini spesial untuk Anda. Kalau memang umat itu butuh bantuan, bantu mereka. Yang penting dengan cara baik, tidak melanggar aturan dan syariat Allah, dan tidak melewati batas undang-undang hukum negara ini. Kalau Anda sudah bantu mereka, Allah akan bantu saudara. Ini sudah jam berapa, Bu? Ini ceritanya, Mi. Kita berangkat dari rumah jam berapa, Mi? Jam 5. Berarti kita belum sarapan tadi ya. Saya hari ini ceramah ngerasa tersiksa, Pak. Dengar kata sambutan bila nak selesai sambutan nih. Pokoknya lapar dah mati. Ini mati dah kunang-kunang nih. Kunang-kunang dah tinggal 1 saya ini, Bu. Tadi kita mampir di rumah makan, Umi bilang, "Bi, jangan makan pagi." Ngapo? Pokoknya dah buncit kata dia. "Mi, saya ini nak ceramah. Nanti di pertengahan saya tak bisa ngomong nih. Jadi saya tambah 5 menit lagi, Bu ya. Tambah 5 menit, Bu ya." Suka, Bu. Saya tak pernah datang ke sini walaupun selalu lewat, Pak. Saya tahu di Batang Tarang dan sekitarnya banyak namanya buah durian. Tapi tak ada satupun orang nak nawarkan saya. Memang asli pelit lah orang sini nih. Udah pelit, kikir, bakil, kedekut lagi. Udah lepas kedekut agak ada lagi bahasa kampung saya. Di atas kedekut tu ada pakai apa namanya? Garam tuku. Kau lah. Ya Allah, saya dah kata dengan istri tadi, itu memang luar biasa Allah berikan jawaban. Kami di Simpang Ampar, saya bilang, "Mi, kita nanti makannya di mana?" Di Bintang Horja. Belum ketemu beliau. Usut punya usut, cerita ketemu cerita, rupa punya beliau. Insya Allah di panitia nanti kami tak makan banyak, Pak. Mas Edi, kami makan sedikit ya, karena nanti kami nak makan banyak di tempat Bapak. Ini hidup mudah. Hidup mudah mboten, Pak? Mudah. Yang mahal itu gengsimu. Faham? Hidup itu mudah dan murah. Yang mahal itu skincare istrimu. Zaman atok nenek kita dulu. Ingat ketawa saya. Biasa pagi-pagi nenek saya panggil, "Jen, apa nek? Pergi warung sana. Apa nek? Belikan bedak Vipa nomor 6." Modalnya murah. Sekarang nih, Bu, ya Allah. Coba tengok nih. Ini sekarang hampir selesai bulan Rajab. Hari ini insya Allah tanggal 26 ya? Apa 27 nopo? 26 Rajab.
berarti kurang lebih 34 hari kita ketemu Ramadan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita hingga Ramadan yang akan datang. Ibu-ibu senang masuk Ramadan? Senang dong. Bapak-bapak? Bohong. Pasti bapak susah. Ibu-ibu kalau di Pontianak, di rumah kami itu puasa normal tuh 14 hari. Tanggal 16 ke atas tarawihnya bukan di masjid dekat rumah. Tarawihnya masjid tertinggi di Pontianak, Mujahidin, bukan Mega Mall. Kan begitu Pak Kau? Masuk tanggal 21 tarawih sudah berganti, bukan di mall tapi bergeser ke dapur. Apa hal? Nak bikin kue? Ya namanya mulai dari jagung meletop lah. Semua dimasak yang tak tentu wudu. Pas ditanya apa buat Nimi, tak lagi selesai puasa. Oh, maksudnya? Malulah kita kalau ada tamu kita tak ada kue. Astagfirullahaladzim, Pak. Mulai besok Pak Kepala BRI, kalau istri Anda mulai tanggal 21 sudah tidak belanja ke Mega Mall, jangan senang dulu. Kalau istri Anda sudah tidak belanja di pasar, jangan senang dulu. Karena dulu ibu-ibu datang ke pasar, hari ini pasarnya datang ke rumah. Suatu hari Mi, jangan marah yuk. Saya cerita Umi aja. Kok cerita istri orang nanti saya kena gampar. Suatu hari tanggal 25 Ramadan saya duduk depan rumah Pak, ngobrol dengan istri. Mi, nggak ke pasar? Enggak. Tuh ibu-ibu berangkat ke pasar pasti beli baju baru. Nggak usah lah. Seneng hati Pak. Nggak belanja Mi? Enggak Pak, nggak apa-apa Bi. Kan ibu-ibu nggak usah. Yang penting saya udah puasa, sudah tarawih, sudah hatamkan Quran, senang hati. Saya pun lebih senang. Ya Allah, pasti tahun ini istri saya dapat Lailatul Qadar ya Allah. Baru pagi kita cerita tentang itu, sore sepeda motor berhenti depan rumah. Paket. Saya pura-pura tak dengar. Paket Pak Haji. Apa bang? Paket Pak Haji. Paket. Perasaan aku nggak mesen bang. Ini komplek Villa Mandiri B19. Wah rumah saya nih bang. Atas nama siapa bang? Ibu Mia Sumiati Zen. Waduh, bini gue nih. Udah bayar bang? Belum. Kok bisa? Ini namanya COD. COD itu abang, cash on delivery. Maksudnya bang, bayar di tempat. Berapa bang? Ini agak terkait nih Pak Haji, kata dia kan. Berapa? 300. Allahu Akbar. Ya udahlah bang, besok jangan di sini lagi. Enggak, kata dia kan. Tapi kalau memang ada kan nyata, kata dia kan. Wah bakat urusan tuh nih. Alhamdulillah, besok paginya datang lagi. Paket. Teriak saya dari dalam. Ibu Mia bang, sip Pak Haji. COD Pak Haji. Berapa tuh bang? 200 aja Pak Haji. Alhamdulillah 4 hari COD datang. Dan itu penuh sampai tanggal 28. Tanggal 28 saya makan puasa bersama dengan istri. Istri saya gelisah. Kenapa Mi? Enggak. Karena barangnya saya umpetin. Saya tahu gelagat istri saya ini. Istri saya ini bingung karena barangnya belum datang. Lebaran 2 hari lagi. Saya tanya dengan Umi kenapa? Umi sakit ya? Enggak. Tapi muka meramak. Serius ya? Enggak lah, kata dia kan. Akhirnya, udah punya istri belum? Kau pasti pernah jadi korban. Ya udahlah, kita CS, kita satu geng. Jadi pas sahur saya tanya Bang Edi, Umi punya temen di Jakarta? Ada.
Di Bandung banyak loh, kan kampung halamanku. Enggak, maksud saya temanmu itu ada yang namanya Sopi enggak? Sopi. Terus dia ngaku Sopi, terus satunya katanya Tokopedia. Ada temannya satu dari Jakarta katanya Lazada. Ya Allah Pak, mulai besok kalau istri Bapak sudah tidak mau belanja ke pasar, Bapak harus ragu, bahkan harus takut Pak, karena yakin istri Bapak sudah borong semua Pak. Tapi boleh ngasih istri? Harus. Saya sampai hari ini selalu memanjakan istri saya. Pulang dari pasar selalu saya belikan jengkol Ibu. Hei, ya mah. Asik gitu dah. Pesan Nabi untuk suami-suami baik. Suami baik. Mana suami yang baik nih? Pak DMI. Hati Pak DMI, pulang dari sini habis kena hudungan bini. Urusan awak lah, bukan urusan saya. Apa kata Nabi untuk suami-suami nih? Khairukum wa khiyarukum man ahsana li ahlikum. Laki-laki yang baik, suami yang baik adalah suami yang selalu berbuat baik kepada istrinya. Balik habis nih semua nih gitu deh. Bu, tugas istri tidak banyak, yang banyak itu adalah tugas suami. Tugas istri itu hanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suami. Selesai. Yang berat urusan suami. Nyesal aku kawin ketudikan Pak. Yang berat itu urusan suami. Paham? Paham? Yang berat urusan suami, yang ringan urusan istri. Saya tanya dulu sama ibu, bekerja itu berat, cari nafkah berat, maka itu serahkan sama suami. Jaga anak berat, jaga anak berat enggak? Urusan suami. Masak berat tidak? Berat, kasih sama suami. Nyuci berat tidak? Kasih sama suami. Suami semua. Istri cuma wajib patuh sama suami. Dengerin, tugas istri hanya patuh kepada suami. Makanya besok kalau laki kau nyuruh kau masak, masak. Seneng bapak. Sip. Allah. Pak, bapak, lanjut ya sebentar ya. Sampai waktunya makan siang. Udah cemas bapak yang di belakang, yang paling ujung. Ya Allah, bila nak selesai ceramah nih katanya, dunia kan sebab putar. Yuk, dirikan sholat kita. Sholat kita menentukan hidup kita. Sholat kita menentukan kematian kita. Dan sholat kita menentukan shaf kita nanti di yaumil qiyamah. Sholat kita itu ndak lama Pak. Sholat kita paling waktunya 5 menit ya, paling lama zikir 10 menit. Dibandingkan dengan kita duduk di warung kopi 1 jam 2 jam. Kadang-kadang dari pagi ketemu sore tak balik-balik. Waktu hidup kita itu hanya antara satu adzan dengan adzan yang berikutnya. Kalau kita masih hidup waktu subuh, ingat, hidup kita hanya antara subuh dengan adzan duhur. Ketika adzan zuhur selesai, ingat hidup kita hanya antara zuhur dengan asar. Asar kita masih hidup, waktu kita hanya tinggal waktu asar dengan maghrib. Maghrib ke isya dan isya ke subuh. Begitulah perputaran hidup kita. Apa alasan kita begitu sulit untuk mendengarkan perintah Allah? Allah sampun janji Pak. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hei ibu bapak yang ada di sosok,
Barang siapa yang beramal salih, taat kepada Allah, waktunya salat, waktunya ibadah, waktunya puasa, waktu zakat, waktunya amal soleh, waktunya bekerja sesuai dengan hukum Allah. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau yang jadi kepala bank, ingat waktu salatmu, jangan tukar harta dengan salatmu, sebab sebanyak apapun hartamu kau tinggalkan itu, kau nanti malah akan menyesal, kata Allah. Harta yang kita tinggalkan boleh jadi akan menjadi perebutan anak keturunan kita. Ayah meninggal, anak rebutan surat tanah, bukan rebutan mensolatkan ayahnya. Sering saya temukan orang tua meninggal tapi anak tidak mampu mensolati. Ayah meninggal ternyata anak tidak mampu mendoakan. Kenapa? Hanya dididik jadi orang pintar, bukan dididik jadi orang solih. Pintar silahkan, tapi solih tidak boleh ditinggalkan. Kalau hanya pintar, ayah dan ibu hanya bangga di dunia semata. Siapa dia? Wow, anak saya pimpinan perusahaan ini dengan gaji sekian miliar per tahun. Apakah itu beruntung? Hanya di dunia saja, belum tentu akhirat kita beruntung. Maka biar kita tidak rugi, kirim anak kita kepada guru-guru yang luar biasa. Assalamualaikum Ustadz, assalamualaikum Tuan Guru, saya titip anak saya, cikal bakal orang yang akan mendoakan saya. Kalau saya mati, tetangga hanya mendoakan, mungkin hanya hari ke-7. Mungkin mereka akan mengantar saya, selepas itu mereka pasti pulang. Kalau anak saya, insya Allah seumur hidup mereka akan mendoakan saya. Maka investasi terbaik kita adalah investasi akhirat. Salah satu diantaranya adalah melalui sedekah amal jariah, kemudian ilmu yang manfaat, dan anak salih yang kelak mendoakan ketika kita sudah wafat. Kenapa saya hari ini hadir di tempat yang mulia ini? Saya tidak mengajar ibu, lillahi ta'ala saya tidak mengajar ibu, cuma mengingatkan. Karena saya punya kewajiban untuk saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Kalau bicara capek, ibu capek, bapak juga capek, saya insya Allah secara manusiawi capek. Karena nanti lepas acara dari sini kami langsung pulang, karena malam nanti saya di Jalan 28 Oktober. Besok pagi saya harus berangkat ke Parit Mayor, malamnya di Jalan Tanjung Pura, di Jalan Tanjung Raya. Besok paginya lagi saya harus berangkat ke Sandai. Begitu seterusnya nanti sepanjang tahun. Apa yang menjadi alasan saya datang ketemu saudara? Saya ingin bertemu dengan orang-orang yang selalu mendoakan saya dalam sholat. Kita memang tidak bertemu secara nyata, tapi ibu yang mendoakan saya. Ketika selepas sholat bapak mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami muslim laki-laki dan perempuan. Saya tidak kenal saudara, saudara tidak kenal saya. Kita tidak sedarah, kita bukan seibu, kita bukan seayah, tapi kita dipersaudarakan oleh Allah karena akidah yang sama. Sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat lain Allah izinkan saya mendoakan ibu. Allahummarham ummat Muhammad. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang kepada umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena hati kita ini hati yang baik, insya Allah karena hati kita adalah hati yang baik, Allah pertemukan kita di majelis yang baik ini. Kalau bukan majelis yang baik, tak mungkin kita berangkat ke tempat ini. Kalau hanya sehat, banyak orang sehat, tapi belum tentu menyempatkan diri untuk hadir. Banyak orang sempat, tapi ternyata kesempatannya tidak diambil. Kenapa kita tidak belajar kepada orang-orang yang telah mendahului kita, yang sudah wafat ribuan tahun yang lalu? Mereka meminta kepada Allah sampai hari ini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Yang di dalam kubur itu berteriak minta sama Allah, ya Allah, seandainya engkau mundurkan lagi kematianku sesaat, ya Allah, 1 hari 1 jam, ya Allah, apa yang akan kami lakukan, ya Allah? Fa'as-saddaqa, kami pasti akan sedekah dengan harta kami, ya Allah.
Menyesal kami tinggalkan harta yang banyak, tapi ternyata hari ini harta kami tidak manfaat di tangan anak-anak dan keluarga kami, ya Allah. Malah itu menjadi beban dan permusuhan di antara mereka. Dunia ini lemak manis, kata orang Melayu. Apa kata Nabi? Dunia itu ad-dunya hulwatun. Dunia itu sangat manis. Harta benda dunia itu khadirah, sangat ranum, yang mampu membuat orang senang dan tertarik kepadanya. Ambil nikmat Allah di dunia ini, tapi jangan lupa bagian kita di akhirat. Kehidupan dunia ini Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau semata. Jangan terlalu serius tentang hidup, cukup serius ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun seandainya Allah takdirkan kita jadi orang kaya, jadikan harta dan kekayaan itu sebagai jalan ibadah. Bang Edi Rahman, jadikan harta Anda itu sebagai wasilah untuk berbuat baik. Pesan Nabi, apa kata Nabi? Khairun nas adfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Manfaat itu sederhana, Bu. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak, cukup senyum. Tak bisa bagi duit, tak bisa bagi makan, tak bisa bagi rezeki, cukup senyummu saja. Kalau Bang Edi Rahman tak bagi makanan dengan jamaah, tak apa, cukup senyum. Bu, ya Pak Edi, jangan nanti udah terpilih, udah lama duduk jabatan, nomor HP hilang. Saya cuma mengingatkan saudara saya, Pak. Kok memang sakit hati, tak apa. Serius abang, Bang Edi, mumpung kita ini masih sama-sama sehat. Apa kata Nabi? Tabassumuka biwajhi atau fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu itu kepada saudaramu yang lain sedekah. Jadi mak, halo mak, mama, ya besok kalau tak ada hal yang nak dibagi, duit tak ada, makanan tak ada, cukup berdiri depan pintu dari pagi sampai sore, tengok orang lewat, mana Mak Long, Bu RT, ya. Pagi ketemu sore, besok begitu lagi sampai 1 minggu, tak lama pengumuman di masjid. Pengumuman, Bapak Ibu, Ibu RT seminggu ini sudah sakit. Ngapa pula Bu senyum terus 1 minggu? Itu sedekah etika namanya. Kalau ada yang lain bagi. Nah ini kan kita tengok hari ini cerita tentang berbagi, ternyata beliau sudah mengeluarkan dompetnya. Masya Allah, dompetnya besar sekali Bang. Ya itu ibu-ibu yang hadir ada 200 orang Bu. Ada Pak ya? Ya kira-kira semua 300 kali 100.000 Bang, itu cuma 30 juta ya Bang. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Doakan saya jadi orang baik Bu. Saya doakan ibu semua jadi orang baik dan orang saleh. Mari kita jaga persatuan di antara umat, karena ini udara kayaknya mau hujan. Dan saya yakin ibu udah mikir, bila nak selesai bagian ini, tak can gitu lah. Saya yakin ibu-ibu juga masih banyak kepentingan di rumah, masih banyak hal-hal yang mau diselesaikan. Besok kalau mau berangkat ke ladang sawit, sujudlah dulu kepada Allah. Jangan pernah bercerita kepada orang lain, tapi ceritakan masalahmu hanya kepada Allah. Kadangkala kita ini senang cerita kepada orang lain, sampai telajak kita cerita. Biasa mak-mak kalau kumpul 2-3 orang nih, awal mula duduk baik Pak. Kalau saya tengok mak-mak tuh awal mula baik duduk tuh. Dari mana Mak Nong? Ada dari warung. Sini lah ngopi ni. Oh lah, duduk dia bertiga. Awal mula tuh ngomong biasa. Habis nak buat orang lewat dicerita. Siapa tuh?
Istri Pak Jedi kata dia. Pak Jedi mana? Intangor. Banyak betul emas tuh. mulai. Itulah macam cerita dolok-dolok tuh. Yang mana? Kau tengok si Ratih ke? Apa pula? Waktu dolok dia masih ikut pengajian main hadrah tuh. Dia main hadrah apa? Tangan dia tak turun-turun pukul hadrah tuh. Gini ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam. Apa pula? Gelang dia banyak. Maka tak turun-turun dia punya tangan tuh. Mulai cerita merembet kemana-mana. Awal mula cuma cerita laki. Laki kau masih baik? Masih lah laki aku. Berapa kau kasih belanja? Tak ada lah banyak. Kadang seminggu tuh 3 juta. Kan? Mulai yang di sebelah sakit hati. Kau masih mendeng laki kau 3 juta. Aku nih, laki aku nih, sebulan dah tak balik-balik. Selesai cakap laki dia, mertua dibawa. Macam mana lah mertua kau nong? Betul kata orang dolok-dolok. Memang tak betul mertua aku nih. Apa pula? Macam mana mertua kau? Sama lah. Kan? Hei bu. Jaga lidah. Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dia bisa jaga lidah apa tidak. Kalau memang kira-kira akan membicarakan keburukan orang, segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Atau kalau memang ini ambil Quran. Ngapain kita bicara keburukan orang? Ngapain kita mencaci maki orang? Ngapain kemudian kita bermusuhan dengan orang? Allah mengajarkan kebaikan di antara kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Bahkan termasuk orang yang membencimu sekalipun. Sebagai penutup, ibu punya tetangga? Punya? Begini, kalau tetangga ibu baik, apakah ibu akan berbuat baik? Kalau tetangga baik, ibu balas baik enggak? Baik. Kalau tetangga jahat, apa balasan ibu? Serius. Karena belum kedengeran. Asal kedengeran dijawab, nanti aku cabik mulut dia. Bu, pesan Nabi, kalau ada orang yang menzalimimu, ada orang yang menyakitimu, jangan balas dengan hal yang sama. Cukup engkau angkat tangan mengadu kepada Allah. Ya Allah, sahabat dan tetangga teman karibku hari ini ternyata dia menceritakan keburukanku. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah, maafkan salahnya ya Allah, agar besok aku masih bisa berteman lagi dengan dia ya Allah. Jangan balas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Kalau membalas keburukan orang lain, pasti balasan kita lebih buruk. Kalau ada orang menghormati dan menghargaimu, balas dengan penghormatan yang baik. Pesan Quran sebagai penutup, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dihormati orang lain, balaslah penghormatan orang dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa membalas dengan sebaik-baiknya, cukup membalas dengan balasan yang sama. Mas Haji Edi dihormati orang, balas penghormatan orang dengan baik. Kalau Mas Edi tidak mampu membalas dengan lebih baik, cukuplah membalas dengan balasan yang sama. Suatu hari saya pengajian ke daerah kecamatan Kuala Mandor Kuburaya. Ibu-ibu BKMT, kalau Kuburaya BKMT itu luar biasa bu, ribuan bu. Kalau saya hadir bingung saya hafal, oh kalau yang warna begini ini pasti BKMT. Saya hafal yel-yelnya, hafal apa yang ibu sampaikan tadi. Karena berapa bulan terakhir ini saya keliling ketemu dengan ibu-ibu BKMT. Balik dari pengajian ketemu ibu BKMT. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya bu, boleh saya sedekah Pak Kiai? Boleh. Sedekah apa bu? Sedekah rambutan. Oh tak apa. Pak Kiai mau? Buka mobil kami, penuh separuh mobil tuh dengan rambutan. Saya tanya dengan ibu BKMT itu, bu, kenapa sedekah rambutannya banyak?
Jawab selembengan dia. Itulah Pak Kiai, sini tak laku dah, kata dia. Allahu Akbar. Sakit hati rasa sini. Ya Allah. Gimana lah Pak perasaan ini, Pak Kepala BRI macam tuh kan? Dah, asisten saya ketawa. Ini nih. Macam mana Pak? Tenang, saya bilang aman. 100 petek ditunggu lagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Boleh saya sedekah macam Bu tuh? Boleh. Nak sedekah apa? Saya bilang. Ini adalah nanas besar nih Pak Kiai. Nanas kebo kata dia kan. Besar macam ni Pak. 5 biji dimasukkan ke mobil. Saya tanya, ngapa dikasih banyak Bu? Tadi ada yang pesan tak jadi Pak Kiai, kata dia. Allahu Akbar. Para perokok, saya juga perokok. Kita bisa masuk surga gara-gara bagi rokok, betul? Tapi bisa masuk neraka gara-gara ngerokok. Ngapa? Korek kawan diambil. Rokok 1 bungkus 35.000 bisa kebeli. Korek yang 3.000 ngembat punya kawan. Geser, awalnya pinjam korek kawan. Yang ngerasa perokok, yang pernah ngambil korek kawan ya, geser. Lama-lama balik lah, hilang lenyap benda itu. Tanya istri saya, Bu. Saya cerita sama istri, Mi, mungkin saya bisa masuk surga, mungkin karena saya menyampaikan nasihat kebaikan. Terus tapi saya ini bisa masuk neraka. Apa pula? Umi tahu kan saya tak pernah beli korek. Oh, ngapa di lemari penuh korek? Siapa punya ini? Jadi saya asal di majelis sholawatan Pak. Jamaah dah ngeri dah. Assalamualaikum. Bukan makanan ditapok korek Pak. Apa pula jerah aku, kata dia. Apa pula abah tuh bawa punya kuda 6 dah, kata dia. Ngapa kau minta, malu lah, kata dia. Mulai besok mulai bisa tak balik saya di sini nih Pak. Senang saya nengok bapak nih. Apalagi nengok ibu, senang saya Bu. Insya Allah ibu-ibu ini penduduk surga semuanya. Kenapa saya tahu? Dari mana? Pesan Nabi. Kamu bisa melihat orang itu sebagai penduduk surga. Loh, dari mana Nabi? Dari wajahnya. Kenapa dengan orang penduduk surga? Waktu hidup wajahnya penuh dengan penderitaan. Ini nih. Jaga ibu. Kau usah marah. Kurang cuma cerita mau. Soal ibu nanti anak ibu, saya tak mau mencampur. Bapak-bapak, mulai besok biar kawan itu aman dari siksa api neraka. Takut nanti kita dari surga dipanggil balik. Lai sini kau lai. Aku malaikat. Kau masuk surga dia. Aku bisa masuk surga. Aku sholat, puasa, zakat, ibadah, zikir. Ada yang protes masalah korek. Sebab punya protes. Ketua panitia. Ustaz siapa tadi saya lupa nama beliau. Ustaz Syarifuddin. NTB apa yang penting? NTB-nya? NTB, Masya Allah. Terima kasih. Ibu sudah membuat saya bahagia hari ini. Kenapa saya bahagia? Karena saya sudah meluk-meluk ibu. Nanti di surga tak bisa meluk-meluk. Bisa meluk pun sebentar. Para perokok-perokok. Saya pernah ditanya dengan ponakan saya yang jadi kiai. Ami, kenapa Ami merokok? Ini kenapa? Tak uang saya. Bukan itu, Ami itu kan makruh. Tahu?
Terus dia akhirnya nanti mau ngambil rokok gimana? Maksud kau? Surga ada rokok, tapi tak ada api. Api itu di neraka. Saya jawab, aku kan punya ponakan. Nah, dan itu kau kan. Nah, jadi tugas kau ngambil api di neraka. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Udah ya. Bu, jangan undang saya Bu, saya tak tahan ego ibu ini. Jadi ingat cerita tadi, kamu tak laku. Coba, kalau musim durian Pak, bagi durian. Ini yang dibagi Bapak tak laku. Bagian durian mahal, tak dibagikan. Saya kalau bungkur itu durian terbaik Pak. Tapi jamaah saya ngeri. Undang Abah Zen nanti bila waktu durian dah selesai. Apa berangkut satu mobil di bawah. Saya dengan istri saya ini pencinta durian Pak. Jadi kalau jamaah undang saya pandai mengikut. Ditengok durian dah tinggal sikit. Lah, tanggal sekian Abah ada jawab. Tadi boleh tahu hubungi asisten Abah? Iya Pak. Sampai sana, mana durian kau? Tahu saya bagi Pak. Itulah orang batang. Terima kasih. Terima kasih Ibu, saya sudah merasa terhibur dengan Ibu. Dan mudah-mudahan ceramah saya bagian akhir ini walaupun guyon, ini semata-mata karena kita ingin bergembira. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan ampunan, bulan rahmat dan bulan kasih sayang, serta bulan berbagi bagi kita semuanya. Semoga bulan Rajab ini menjadi bulan perbaikan amal soleh bagi kita semuanya. Terima kasih pada Mas Edi, kemudian Pak KUA, panitia, kemudian Pak DND, kemudian Kepala Pamberi, pengurus NU, yang baik saya ataupun Ranti, ibu-ibu BKMT yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu BKMT. Teruslah berkhidmat bagi umat, teruslah menjaga keluarga melalui ilmu dan amal soleh. Saya juga termasuk mengaku Allah yarham Ibu Dr. Hajjah Tuti Alawiyah. Semoga Allah merahmati beliau di alam kuburnya dan ibu-ibu yang meneruskan perjuangannya. Yakinlah bahwa ini adalah Tuti Alawiyah yang versi berbeda. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan pertemuan ini menjadi catatan amal soleh kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Mas Edi, kita bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Mas Edi pengen pesan lantai berapa? Mumpung bulan Rajab saya pesankan dari sekarang. Ya, Mas, lantai berapa Mas? Jangan tinggi-tinggi nanti lupa saya alamatnya Mas. Ibu, mari nanti kita saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Jika benar pasti datangnya dari Allah, dan jika salah saya yakin itu karena keawaman dan kebodohan serta kefakiran saya. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salih bi jahi Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. وثم إلى أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا من جميع أصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا الله يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini ya Allah, di bulan yang mulia, di bulan haram ini ya Allah, di halaman masjid yang mulia ini ya Allah, di antara orang-orang yang mulia ini Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami, yang menghidupkan dan mematikan kami ya Allah. Pada saat ini kami datang bermunajat menghadapkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Kami ini adalah hamba-Mu yang berdosa dan senantiasa bermaksiat. Sesungguhnya kami percaya ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Zat yang maha mengampuni setiap dosa setiap hamba. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami. Ampuni suami, anak-anak keturunan kami, dan kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, lebih besar dosa yang kami lakukan dibandingkan dengan amal saleh dan ibadah kami. Kami percaya bahwa ampunan-Mu melebihi batas segala-galanya ya Allah. Ya Allah, bukankah Kau pernah berjanji kepada kami ya Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kau pernah berjanji kepada kami ya Allah bahwa setiap doa akan Kau dengarkan, setiap permintaan pasti Kau kabulkan, dan setiap taubat pasti Engkau akan terima ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, jika selama ini kami lebih banyak bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah. Maksiat yang kami lakukan semata-mata karena kelemahan iman kami ya Allah. Maka kuatkan iman kami agar kami tidak lagi terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ampuni kedua orang tua kami, ibu bapak kami ya Allah. Ibu kami yang mengandung kami, melahirkan kami, merawat dan menjaga kami hingga hari ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibu kami di dalam kuburnya ya Allah. Maafkan setiap kesalahannya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbi ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, orang yang sangat kami cintai dan mencintai kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, luaskan alam kuburnya ya Allah. Terimalah amal solehnya ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah, dan jauhkan mereka berdua dari siksa neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Akramal Akramin wa ya Ajwadal Ajwadin. Ilahana dhunubana ilaika sa'ida wa rahmatuka bina nazila ya Rabbal Arbab wa ya Malik. Ampuni dosa kami, kesalahan kami dan maksiat kami, entah itu yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah, entah itu yang besar ataupun yang kecil ya Allah, entah itu di masa yang lalu ataupun di masa yang akan datang. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyi'ati a'malina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, selamatkan kami dan keturunan kami ya Allah. Selamatkan kami dan keturunan kami dari perkara-perkara yang melanggar perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang salih di hadapan-Mu ya Allah, yang bermanfaat bagi agama-Mu ya Allah, bermanfaat bagi manusia yang lain, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna bis-siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana anta rabbuna wa khaliquna ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan
وتجارة لن تبورا وذنبا مغفورا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في غزة. اللهم انصر المسلمين المؤمنين لعدوهم من اليهوديين المشركين المختلين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة وخدمة للحرمين الشريفين، زيارة للحج والعمرة لله تعالى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا عند أجالنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك إليك يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك الأعظم، بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا من عذاب القبور، اللهم جنبنا من عذاب القبور، اللهم جنبنا من عذاب القبور وجنبنا من عذاب الآخرة في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد